Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah SWT, sehingga pada kesempatan kali ini saya bisa mempresentasikan tentang JSON LD, JavaScript Object Notation for Linked Data. Yang terhormat kepada dosen pengampu kita, Ihsan Maulana SKMTI, dan perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan Zailani dengan NIM 230500942. Prodi Ilmu Komputer, Fakultas Teknologi dan Bisnis, Universitas Yaci Madani. Yang dimana di sini kita akan membahas tabel materi. Yang pertama adalah JSON LD, JavaScript Object Latihan for Linkedin Data. Yang kedua ada format JSON LD, pengelolaan data terstruktur. Yang ketiga ada integrasi JSON LD dengan RDF dan aplikasi di web modern. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang JSON LD, JavaScript Object Latihan for Linkedin Data. JSON LD atau JavaScript Object Notation for Linking Data adalah sebuah metode pengkodean data tertaut menggunakan format JSON. Tujuannya dari pengkodean ini adalah untuk memudahkan pengembangan untuk mengubah data JSON yang dapat menjadi JSON LD. Nah, ini memungkinkan data yang dilakukan serialisasi dengan cara yang mirip dengan JSON tradisional. JSON LD dirancang dengan konsep sebuah konteks untuk memetakan data dari JSON ke model RDF. Konteks menghubungkan properti objek dalam dokumen JSON dengan konsep dalam ilmu ontologi. Untuk memetakan sintaks JSON LD ke RDF, JSON LD memungkinkan sebuah nilai untuk dipaksa kategori tertentu atau untuk ditandai sesuai dengan konteksnya. Konteks dapat disematkan secara langsung dalam dokumen JSON LD atau dimasukkan ke dalam terpisah yang dapat menjadi referensi dari dokumen yang berbeda dari dokumen JSON tradisional melalui header atau HTTP link. Nah, di sini ada penggunaannya. Pengkodean digunakan oleh skema ORG, Google Knowledge Graph, dan sebagian besar digunakan untuk kegiatan optimisasi mesin pencarian. Pengkodean ini juga telah digunakan untuk aplikasi seperti informatika, biomedis, dan mewakili informasi sumber ini juga merupakan dasar dari activity stream, format untuk pertukaran informasi tentang aktivitas yang sedang berlangsung dan aktivitas yang telah selesai, dan digunakan dalam activity pub, sebuah protokol jaringan sosial media. JSON LD format ringan untuk data terstruktur. Nah, JSON LD adalah sebuah format yang dapat didasarkan pada JSON, JavaScript Object Notation, yang populer. Namun, JSON LD memiliki kemampuan tambahan yang membuat sangat cocok untuk mempresentasikan data terhubung LinkedIn data. Nah, apa itu data terhubung? Data terhubung adalah data yang saling terkait satu sama yang lain melalui URL. Hal ini memungkinkan kita untuk membangun jaringan informasi yang sangat besar dan kompleks. Bayangkan sebuah web di mana setiap data point adalah sebuah simpul dalam sebuah grafik dan hubungan antara data, poin, dan data tepi grafik. Nah, mengapa harus JSON LD? Yang pertama di sini kemudahan penggunaan JSON LD dibangun di atas JSON yang sudah sangat familiar bagi banyak pengembang. Ini membuat mudah dan dipelajari dan digunakan. Yang kedua ada keterbacaan. Struktur JSON LD yang mirip dengan JSON membuat mudah dibaca dan dipahami oleh manusia. Yang selanjutnya adalah interoperabilitas. JSON memungkinkan data untuk dibagikan dan diintegrasi dengan mudah antar sistem yang berbeda. Dan selanjutnya ada semantic web. JSON LD mendukung semantic web yang memungkinkan mesin untuk memahami memakna dari data, tidak hanya teksnya. Nah, selanjutnya di sini ada perbedaan JSON dan JSON LD. JSON, format data yang ringan dan mudah dibaca, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mempresentasikan hubungan antara data.
Dan sedangkan JSON LD adalah ekstensi dari JSON yang menambahkan fitur untuk mempresentasikan data terhubung seperti konteks, ID, dan tipe data. Nah, selanjutnya adalah contoh sederhana JSON LD, yang dimana di samping ada codingan, sedikit codingan. Yang pertama itu menyebutkan add contact, add ID, add type, add none, outdoor, add ID. Nah, penjelasannya ada di samping, ya, di mana add contact itu menentukan kosakata yang digunakan dalam hal ini, contohnya adalah skema of. Nah, yang selanjutnya ada ID. ID adalah identifikasi unik untuk buku ini. Dan selanjutnya ada add type, menunjukkan bahwa ini adalah sebuah buku. Selanjutnya ada name, judul buku. Selanjutnya ada author atau objek bersarang yang mempresentasikan penulis buku. Baik, selanjutnya ada kelebihan JSON LD dalam konteks link-in data. Yang pertama ada fleksibilitas. JSON LD sangat fleksibel dan dapat digunakan untuk mempresentasikan berbagai jenis data. Yang kedua ada ekspresivitas. JSON LD memungkinkan kita untuk mengekspresikan hubungan yang kompleks antar data. Yang ketiga ada skalabilitas. JSON LD dapat digunakan untuk membuat dataset yang sangat besar dan konteks. Baik, materi yang kedua di sini ada format JSON LD, pengelolaan data terstruktur. Nah, pentingnya struktur data. Nah, di sini ada dua alasan. Yang pertama, dapat membantu mesin pencarian dalam memahami konten Anda lebih baik lagi. Yang kedua, dapat meningkatkan visibilitas CTR dari situs website Anda. Kelebihan dan kekurangan struktur data. Kelebihan yang pertama di sini mudah digunakan oleh algoritma machine learning. Yang kedua, mudah digunakan oleh business user, dapat diakses dengan banyak alat. Dan kekurangannya di sini ada pemakaian tidak bebas, pemilihan ruang, penyimpanan memiliki batas. Perbedaan struktur data dan unstruktur data. Yang pertama di sini ada terdefinisi dan tidak terdefinisi. Yang dimana jika data terstruktur merupakan data yang cocok dengan model dan format tertentu karena memungkinkan aplikasi lain untuk memahaminya. Lain halnya dengan unstruktur data. Sesuai namanya, data jenis ini tidak memiliki model atau format secara khusus. Yang kedua di sini ada kualitatif dan kuantitatif. Yang dimana dalam penelitian pasti kita sudah tidak familiar dengan keduanya ini, yang dimana kuantitatif dan kualitatif. Struktur data cenderung bersifat kualitatif seperti interaksi sosial media, wawancara, gambar, dan data bebas yang berasal dari beberapa sumber seperti web, blog, postingan, sosial media, maupun email. Sementara itu, data terstruktur bersifat kuantitatif karena menggunakan angka dan bidang yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya di sini ada penyimpanan. Penyimpanan. Struktur data bisa bersifat sangat kompleks dan membutuhkan banyak ruang penyimpanan. Hal ini berbeda dengan struktur data yang penyimpanannya jauh lebih terstruktur, biasanya ditempatkan di dalam gudang data. Selanjutnya di sini ada kemudahan dalam menganalisis. Data terstruktur cocok dengan model dan format khusus, sehingga hal ini membuat dua jenis ini jauh lebih mudah dan saat proses analisis. Struktur dasarnya. Yang pertama di sini ada konten. Definisinya adalah istilah atau digunakan dalam dokumen JSON LD. Ini seperti kamus yang menerjemahkan istilah teknis menjadi sesuatu yang dapat dimuat oleh mesin. Fungsinya di sini adalah menentukan namespace, alias definisi properti yang akan digunakan dalam data. Nah, contohnya ada di bawah, add content http schema org. Selanjutnya di sini ada ID. Definisinya sebagai objek dalam JSON LD harus memiliki ID unik yang membedakan dari objek lainnya. Fungsinya di sini sebagai mengidentifikasi global untuk sebuah objek. Kemungkinan kita untuk membuat link ke dalam objek orang lain.
Contohnya di sini adalah ID, http example.com 123. Nah, selanjutnya di sini ada add type, yang definisinya sebagai menentukan jenis atau kategori dari suatu objek yang berfungsi sebagai informasi tentang sifat dasar dari objek seperti apakah itu orang, produk, atau tempat, atau acara. Yang dicontohnya di mana add type product. Selanjutnya di sini ada property. Definisinya adalah atribut atau karakteristik dari suatu objek yang fungsinya menjelaskan detail lebih lanjut tentang objek seperti nama, harga, deskripsi, dan lain-lain. Contohnya di bawah adalah list name, smartphone terbaru, list dengan harga 5 juta rupiah, dengan deskripsi smartphone dengan fitur kamera yang canggih. Nah, materi yang ketiga di sini adalah integrasi JSON LD dengan RDF. Apa itu RDF? Nah, RDF, Resource Description Framework, adalah sebuah model data yang digunakan untuk menggambarkan informasi dalam bentuk grafik. Dalam grafik RDF, setiap informasi dapat direpresentasikan sebagai sebuah triple yang terdiri dari: pertama, subjek, entity yang sedang dibicarakan, misalnya seseorang, tempat, atau objek. Yang kedua, ada predikat, hubungan antara subjek dan objek, misalnya adalah, memiliki, berada di. Yang ketiga, ada objek, entity yang menjadi target, predikat. RDF memungkinkan kita untuk membuat pernyataan tentang sumber daya dari Source Description Framework, menghubungkan sumber daya tersebut satu sama yang lain. Mengapa JSON LD dan RDF? Nah, JSON LD dengan sintaksnya yang mirip JSON menyediakan cara yang mudah untuk merepresentasikan data dalam format RDF. Integrasi antara JSON LD dan RDF memberikan sejumlah manfaat. Antara lain, yang pertama, interoperabilitas. Data yang digunakan dapat direpresentasikan dalam JSON LD dengan mudah diproses oleh berbagai aplikasi yang mendukung RDF, dan memungkinkan integrasi data yang lebih baik antara sistem yang berbeda. Yang kedua ada pencarian sematik. Mesin mencari sematik dapat memahami makna data yang direpresentasikan dalam JSON LD sehingga memungkinkan pencarian yang lebih akurat dan relevan. Yang ketiga ada web sematik. JSON LD merupakan bagian integral dari web sematik, sebuah inisiatif untuk web yang lebih mudah dimengerti oleh mesin. Bagaimana JSON LD merepresentasikan RDF? Nah, di sini ada JSON LD menyediakan cara yang fleksibel untuk mengekspresikan grafik RDF. Setiap triple dalam RDF dapat dipetakan ke dalam struktur JSON LD. Sebagai contoh, triple Alicia adalah seorang manusia. Dapat direpresentasikan sebagai JSON berikut. Di situ ada ID, ada tipe, ada name, yang dimana ID HTTP example Alicia adalah subjek iri, dan add type person adalah predikat tipe, dan Alicia adalah sebuah objek. Manfaat integrasi dalam praktik yang pertama di sini ada SEO. Dengan menggunakan JSON LD, kita dapat memberikan informasi tambahan kepada mesin pencarian tentang konsep website kita. Ini dapat meningkatkan peringkat pencarian dan menghasilkan rich snippets yang lebih informatif. Yang kedua, di sini ada integrasi data. JSON LD memungkinkan kita untuk mengintegrasi data dari berbagai sumber yang berbeda, seperti database, API, dan spreadsheet. Yang ketiga ada pengembangan aplikasi. JSON LD dapat digunakan untuk membangun aplikasi web yang lebih cerdas dan interaktif yang mampu memahami dan memproses informasi. Baik, kesimpulan dari materi yang di atas adalah bahwa JSON LD, JavaScript Object Notation for Linking Data, merupakan format data yang sangat besar, berguna untuk merepresentasikan data terhubung. JSON LD dapat dibangun di atas JSON yang sudah dikenal luas oleh pengembang, sehingga mudah digunakan dan dipahami dengan menambahkan konsep seperti konteks. JSON LD merupakan mengelola data terstruktur dan mungkin interoperabilitas dengan format RDF, Resource Description Framework. JSON LD banyak digunakan dalam aplikasi modern seperti SEO,
optimasi mesin pencarian, untuk knowledge, grab, dan dalam pengembangan aplikasi di web membutuhkan penulisan informasi semantik. Penggunaannya mungkin mesin pencari dan aplikasi untuk memahami makna dari data yang lebih kompleks, serta mendukung integrasi dan data lintas platform dan sistem yang berbeda. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.